warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, sebelum kita mulai kajian, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan niat kita hadiahkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mendahului kita, wabil khusus orang tua, keluarga, guru-guru kita, dan juga para orang-orang soleh terdahulu, para alim ulama kita, serta dengan niat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kubur mereka, Allah tempatkan dalam syurganya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lindungi daripada azab kubur dan azab neraka, serta dengan niat juga semoga yang sakit di antara kita atau keluarga kita kaum muslimin Allah sehatkan zahir maupun batin, juga yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, keluarga kita dijadikan sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan kita menjadi saleh salehah, kita diistiqomahkan, diberikan kekuatan iman sampai akhir hayat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridha, kita pun ridha dengan bertemu dengan Allah, husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, serta Allah lapangkan rezeki kita yang halal barokah, umur yang penuh barokah dalam ketaatan kepada Allah, dengan semua niat yang kita niatkan, yang diniatkan oleh guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang menitipkan doa kepada kita, serta seluruh jamaah-jamaah haji yang tengah melaksanakan haji. Semoga Allah berikan haji yang mabrur, lancar, khusus guru kita Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni, serta Ustadz Cep juga, Pak Robani. Semoga Allah berikan haji mabrur seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wal hujjat ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Mohon maaf Bapak, kertasnya dipegang, jangan ditaruh di lantai karena ada tulisan Allahnya. Nah, di belakangnya itu ada tulisan nama Allah dan Rasulnya. Nah, itu ya. Sesuai dengan permintaan dan juga permohonan DKM bahwa untuk kajian kita pada hari ini insyaallah spesial mengenai kurban, karena dalam 1 bulan kurang lebih kita akan melaksanakan kurban insyaallah. Bapak-bapak, kita ini disuruh untuk berkurban, memang harus ada korban, harus ada yang dikorbankan, itu pasti Pak. Ya mungkin sedikit uang jajannya, mungkin sedikit jajan istrinya, ya namanya juga kurban memang gitu ya. Kurban itu secara bahasa artinya pendekatan, koruba yakrubu, korib, kurban. Jadi kurban ini tujuannya bagaimana kita lebih dekat dengan Allah. Maka tidak boleh ada niat-niat yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, niat riya, niat sum'ah, karena tujuannya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Kalau memang kurban kita ini mau diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima, kata Allah, dari orang yang bertakwa. Ala lillahi dinul khalis. Allah hanya menerima agama amalan yang murni untuk Allah. Kalau memang kita niatnya betul karena Allah, tentu tata caranya juga harus sesuai seperti apa yang Allah dan Rasul ajarkan. Karena tujuan kita adalah biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar yang penting saya udah kurban, bukan yang penting adalah makan kurban, apalagi nih ya, kurban enggak numpang makan doang lagi kan ini ya. Tapi sebelum qabla kulli syai' ya, sebelum segala sesuatu kita sebelum masuk, saya mau kita semua azam niat terlebih dahulu untuk kurban. Terlepas dari bagaimana kemampuan kita saat ini, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan apa yang kita niatkan. Kulikulli imri'in manawa. Pasti kita akan dikasih seperti yang kita azamkan. Kalau belum dikasih di dunia, dikasihnya di akhirat. Kalau belum dikasih di dunia, mungkin karena niatnya emang belum kuat. Kaget ini saya ini ya. Mungkin saja ini. Ini apa ini Pak? Ini ya? Oh di setting. Ada orang di belakang. Masya Allah. Kirain ini ada sesuatu. Sudah Pak? Oke ya. Maksud saya begini Pak. Orang Islam itu Pak tidak boleh punya mental miskin. Walaupun miskin. Beda nih ya. Miskin itu kan keadaan, takdir juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang tentu Allah takdirkan untuk kaya, enggak mungkin. Kalau semuanya kaya siapa yang kerja? Kalau semuanya kaya enggak ada yang bertani gitu ya. Jadi maknanya kaya dan miskin itu takdir. Kaya dan miskin itu karunia Allah Subhanahu wa taala, masing-masing ada kelebihannya. Tapi yang enggak boleh adalah punya mental miskin. Enggak boleh. Nabi sangat membenci sekali ketika ada orang yang suka minta-minta. Man fataha babal mas'alah ja'alallahu al-faqra baina 'ainih. Orang yang suka minta-minta, Allah akan jadikan kemiskinan ada di depan matanya. Pengennya itu dikasih mulu. Pengennya itu hanya dibagi terus. Tapi nggak berusaha untuk jadi tangan yang di atas. Nabi tidak memuji orang yang nerima. Nabi yang puji itu al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Keinginan Nabi itu adalah setiap kita ini punya mental kaya. Nabi itu ada seorang sahabat Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mau minta ghanimah atau minta peruntukan lah. Terus tiba-tiba beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'af man istaghna yughnihillah. Wa man ta'affafa yu'ifahullah." Siapa yang merasa dirinya kaya, Allah akan perkaya beneran. Siapa yang punya mental hatinya itu kaya, Allah akan kayakan dia. Dan siapa orang yang menjaga kehormatan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kehormatan dirinya. Akhirnya enggak jadi minta tuh Sayyidina Abu Sa'id. Semenjak itu saya tidak lagi mau menerima bansos. Wah, begitulah lebih kurang Pak. Ini punya mentalnya itu mental kaya. Nah, sebagian kita ini mengartikan istighna, hati yang kaya itu semata-mata qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Enggak. Bapak mampu untuk sedekah. Saya mampu, saya kaya. Bapak mampu untuk bayar utang. Saya mampu, saya kaya. Ada zon prasangka kepada Allah, baru Allah akan turunkan kemampuan. Ana inda dhanni abdi bi, dalam riwayat Bukhari kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku.
Tapi kalau kita hari-hari tuh ngeluh aja soal ekonomi, bikin statusnya pun juga keluhan tentang kesulitan ekonomi. Yang ada ini kesulitan demi kesulitan, pikiran kita tuh pokoknya sumpek aja, sulit aja. Bener Allah datangkan kesulitan. Bener Allah datangkan kesempitannya. Nah, apalagi mohon maaf ini Bapak ya. Apalagi model-model kayak saya, Ustadz. Ustadz ini ya apa sih yang nggak dikasih? Hampir semuanya ini Ustadz ini ya. Saya tanya teman-teman sih juga begitu juga. Dari mulai pakaian banyak yang ngasih. Bener Pak ini ya. Sarung apalagi. Sorban banyak banget. Saya hampir nggak beli gitu ya. Kecuali istri yang beliin itu juga. Saya emang malas beli. Karena ujung-ujungnya juga dikasih. Belum lagi dengan istri juga saya mau dikasih Pak. Gitu ya. Artinya gini Pak, karena seringan dikasih, nah ustadz-ustadz itu hanya pandai untuk ayo sedekah, ayo kurban, tapi dianya nggak kurban. Ceramahnya hebat, fadilah kurban, tapi nunggu kurban ada orang. Ini mental miskin ini, nggak bener ini. Ini terus nih Pak ya, nggak apa-apa ya, saya gini aja ya. Nggak, itu tidak dianjurkan. Masya Allah, ini jadi iklan mulu nih Pak ya. Jadi yang diinginkan itu Pak, ini kita dulu kadang-kadang, ayo Pak wakaf, ayo Pak sedekah, ini bantu ini, saya punya santri-santri yang yatim piatu. Ini kiainya, ustadznya ngeluarin nggak itu kira-kira? Apa jangan-jangan cuma nerima sumbangan wakaf orang? Dianya nggak ngeluarin. Alasannya saya juga belum mampu. Loh ini kan miskin namanya. Selama berpatokan bahwa saya ini gak mampu, selama itu pula Allah gak kasih kemampuan Pak. Jangan salah bahwa ibadah, apalagi ibadah maliyah, ibadah harta, memang harus dipaksa. Memang harus dipaksa. Kalau seandainya gak dipaksa, gak bakal cukup, kita juga gak bakal cukup kita. Kalau gak dipaksa itu. Nah sekarang, ini maksud saya nih ya, kurban. Ini kita gak mau sekedar dengar fadilah keutamaan kurban, terus kemudian kita menggebu-gebu pentingnya kurban, tapi kita nggak ada usaha untuk kurban. Ini yang kita nggak mau. Nabi kan saya pernah sampaikan ke Bapak ya, bahwa Nabi itu sampai ngutang-ngutang untuk sodakoh. Sedekah Nabi itu buat sedekah aja ngutang-ngutang. Ada yang minta kepada Nabi, terus Nabi nggak ada, kata Nabi, kamu datang kepada fulan, minta makanan apa yang kamu butuhkan atas nama Rasul. Nanti Rasul kalau udah ada duit, sudah ada harta, Rasul yang ganti. Jadi berutang demi sedekah. Hari ini kita berutang demi punya motor, punya handphone, punya mobil, punya rumah. Istri ya mungkin nyicil ya. Mahar. Iya, maharnya maksudnya. Ngutang. Kita bisa untuk dunia, maksain diri tuh bisa. Kok ke perkara akhirat tuh nggak bisa. Nah ini karena apa? Karena memang kita menganggapnya begini, alasannya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Langsung tutup pakai ayat itu dah. Allah tidak membebani melebihi daripada kebutuhan. Kok nggak ngomong kayak gitu terhadap perkara dunia ya? Gitu ya Pak ya? Kira-kira kita bisa ngaca lah, kita sendiri ini bisa ngaca gitu ya. Iya ya, saya makan enak, pengen yang lebih enak. Padahal nggak mampu pun ya makan di restoran juga ujungnya misalnya. Nggak mampu untuk biaya sekolah anak bisa. Kalau dipikir, kalau diniatkan sungguh-sungguh dan diazamkan pasti bisa. Pasti bisa. Sekali lagi, pasti bisa. Likul limriin manawa, itu udah janji Nabi dah pasti. Kalau niatnya betul pasti Allah kasih. Nggak mungkin nggak. Nah ini yang saya mau dari bapak-bapak semuanya, dan juga yang mungkin kalau ada juga tuh yang nonton. Ini kita maunya timbulkan dulu Pak, bahwa kurban ini penting. Kurban ini kita paksa-paksain. Itu mah maksain diri buat ibadah. Ibadah kok maksain diri. Loh, memang namanya ibadah harus dipaksa dirinya Pak. Coba kalau seandainya Bapak suruh milih, mau sholat atau enggak silahkan. Mau Jumatan atau enggak silahkan. Kira-kira milih yang mana kita? Iyalah milih nggak Jumatan.
Tapi karena kita paksain panas-panas, itulah maksud saya. Jadi kalau untuk dunia saja kita bisa maksakan diri, maka untuk akhirat ini untuk keampunan dosa kita, untuk ridhonya Allah itu yang lebih penting, menjalankan perintah Allah ini harus dipaksa. Gitu ya. Nanti saya kasih solusinya. Tapi yang jelas saya nggak mau semua yang ngaji ya, dan sebelum juga saya sampaikan ke teman-teman juga. Semua yang ngaji, saya nggak mau ngaji itu punya mental miskin. Makanya jarang sekali kita minta infak dan sodako. Kecuali kita dahulukan dulu diri kita. Baru silakan. Yang mau gabung silakan. Enggak juga nggak masalah. Oh saya begitu Pak. Saya disuruh minta di pondok, suruh berbicara untuk membuat penawaran wakaf. Saya nggak mau lah menghinakan diri seolah-olah kita butuh. Saya bilang begini, Bapak-bapak, alhamdulillah selama ini pondok kami itu senantiasa terbangun saja ketika memang dibutuhkan bangunan baru, senantiasa ada saja. Saya bilang begitu. Jadi sekarang kita membutuhkan satu asrama baru. Bapak-bapak yang mau partisipasi silakan. Ini hanya penawaran. Bapak bukan minta, karena yang butuh dengan wakaf itu kita. Mesti gitu kan? Nggak mau saya menghinakan di seolah-olah saya yang butuh. Enggak, yang butuh surga itu saya. Jadi kita nggak pakai bantuan bapak-bapak pun bakal kebangun, saya yakin. Pasti kebangun. Cuma permasalahannya bapak ada andil nggak dalam wakafnya ini. Gitu saya mah. Nggak mau kita kelihatan kayak orang susah, kelihatan ini. Nggak mau kita. Karena kelihatan sekali menghinakan agama. Dan bagi saya perjuangan agama itu pasti berhasil. Dan Allah yang bilang seperti itu. Cuma permasalahannya kita ada andil nggak di sana? Pasti Pak, di mana-mana masjid Pak di mana-mana. Dulu masih jelek, sekarang udah pada bagus. Tapi kita ada andil nggak di situ? Pasti ada aja Allah datangkan itu pasti. Nah itu maksudnya. Jadi jangan terlalu ngampu. Dan saya sangat keberatan sekali orang pengemis pakai peci. Seolah-olah kita yang pakai peci ini bawa maaf lagi, aduh katanya. Padahal ini materi kajian ini ya. Dikira mau minta sumbangan lagi, astagfirullah. Jadi agak gimana ya, agak-agak gimana gitu seolah-olah. Ya bagus sih maksudnya pakai baju muslim. Cuma ada kesan seolah-olah tuh kalau udah ustadz itu apa-apa itu nodong, minta. Apalagi Habib ya. Waduh, gampang banget. Mau surga nggak Pak? Woi, gaya-gayanya itu. Sini kambing. Nah sini buat maulid. Nah gampang lah itu Mas. Cinta sama Rasul nggak? Begitu aja. Ya Habibnya sendiri nggak korban. Ini kan kadang-kadang aneh. Ini maksud saya, ini perlu diberantas maksudnya. Ini ya, ini namanya istighna anin nas, merasa kaya. Jadi Allah itu memuji sekali sahabat yang menutupi kemiskinannya. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Tuh lihat kata Allah, ada orang-orang yang padahal miskin, dia nggak punya, tapi dia penampilannya rapi, nggak pernah cerita-cerita kesulitannya. Itu namanya ta'affuf, menjaga harga diri. Orang ngira dia mampu. Jadi kalau bapak dikira orang kaya, berhasil, bagus berarti. Itu yang Allah inginkan malah. Bukan sok kaya ya, bukan sok kaya. Walaupun kita tahu rekening mah, gitu ya, dompet mah istighfar, gitu ya. Tapi itu nggak boleh sampai orang sampai kelihatan banget gitu ya kemiskinan gitu tuh, jangan itu. Orang muslim tuh wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, kalian jangan merasa hina, jangan merasa sedih, kalian itu tinggi kalau kalian punya iman. Nggak ada, ini sahabat itu begitu. Jadi sangat-sangat amat menjaga dirinya dari yang namanya minta-minta. Nah sekarang cara melatihnya gimana? Salah satunya kurban. Kalau bapak mau kaya, maka paksakan diri untuk bersikap seperti orang kaya. Aneh, kadang saya bicara masalah zakat, terus hitungan zakat, saya gini. Jamaah misalnya nanya, saya begini, saya kena zakat nggak? Gaji saya sekian atau pemasukan atau oh hitung, oh nggak kena zakat Bu. Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Berarti ibu nggak mau jadi orang kaya. Kalau orang kaya itu konsekuensinya zakat. Justru kalau kita nggak kena zakat, innalillah, astagfirullah, kok saya belum kena zakat, berarti belum kaya dong.
Aneh kan? Paham ini ya? Pengen kaya tapi takut sodakoh. Mual tah. Nggak mungkin itu. Nah, ini konsekuensinya. Jadi munculkan dalam diri kita, keluarga kita, nak kamu kaya. Mama kaya. Nggak cukup. Allah pasti cukupin. Allah pasti bikin kita kaya. Itu maksudnya terus begitu. Jangan minta-minta. Jangan sampai nadah mulu. Nggak. Jelas ya? Kita harus lebih senang membantu, memberi, berkurban daripada nerima bingkisan kurban. Coba ini bisa nggak ini? Kita harus lebih bangga, senang ketika bisa kurban dibandingkan senang hanya nerima. Nah ini ya, ini penting ini mental kayak gini yang kita mau, maksud saya ini ya. Ternyata misal kita udah azam, kita sudah niat, sungguh-sungguh kita usahakan, nyelengin lah 10.000 setiap hari dulu lah. Siapa tahu nanti Allah Subhanahu Wa Taala kasih rezeki dari mana, misalnya. Ternyata nggak cukup juga. Nah, ini Allah bakal kasih tetap niatnya. Jadi nggak bakal sia-sia kalau bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya nggak sampai, pasti Allah kasih. Dan saya nanti kasih solusi ya. Pertama, hukumnya. Nah, kalau udah bicara hukum, ini orang jadi lemah. Cuman sunnah gitu. Makanya saya sebelum masuk ke dalam pembahasan fikihnya, saya mau bapak-bapak niat dulu untuk kurban. Insyaallah Pak. Siap insyaallah Pak ya. Niat aja dulu. Nggak usah pikir, aduh gimana itu urusan Allah. Tunggu dulu. Pokoknya kita ini semampu kita tuh berapa yang kita bisa nanti. Gitu dulu maksudnya ya. Niatkan dulu. Jangan hanya nadang doang ini ya. Tiba-tiba nggak pernah ke masjid, giliran pemotongan. Udah kok jadi banyak begini dia. Bantu-bantu dia ini kan. Aduh seset-seset tiba-tiba ya bawa pisau. Astagfirullahaladzim. Nah ini hukumnya kurban itu asalnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat amat ditekankan. Gimana nggak ditekankan? Lah wong yang punya kurban tapi nggak mau kurban, Nabi nggak mau deket-deket kok. Wala yaqrabanna musallana. Nanti ukuran mampu atau tidak kita akan pelajari lebih detail nanti ya. Jadi yang jelas pokoknya sunnahnya muakkadah, sangat dianjurkan. Kalau ditinggalkan padahal mampu, makruh. Ya, ini mazhab kita. Kita tidak mengatakan wajib. Mazhab Hanafi haram kalau seandainya mampu tapi tidak berkurban, haram hukumnya, dosa. Nah, ini perbedaan pendapat ulama. Wajib jika di dua hal. Wajib jadi wajib, kurban itu bisa jadi wajib. Kalau di nazar, itu jelas itu ya. Yang kedua ditakyin itu ditentukan. Kayak ginilah. Sebenarnya seperti nazar, dia bilang ini adalah kurban saya. Saya harus berkurban dengan kambing ini, nggak mau kambing yang lain. Nah itu jadi wajib tuh. Ya tapi bukan begini, bukan ngasih tahu, Pak itu kambing buat apa? Buat kurban. Itu mah nggak masalah kayak gitu. Itu nggak jadi wajib. Yang jadi wajib itu ada penentuan. Takyin tuh penentuan memang harus dengan hewan ini saya berkurban. Itu jadi wajib. Ya kalau wajib nanti nggak boleh dimakan sama sekali oleh si pemilik. Pemilik nggak boleh makan sama sekali kalau wajib, itu masalahnya. Cuma Pak, karena jadi wajib, gitu kan, maka jadi 70 kali ganda. Satu kambing Bapak dinazarin, Bapak dapat pahala kurban 70 kali kambing. Kayak apa tuh Pak? Terus, tapi konsekuensinya Bapak nggak boleh makan, gitu aja, gitu kan. Nah, nggak boleh makan dari kambing Bapak, kambing orang boleh. Sama aja kan, makan juga ujungnya. Kan enakan begitu mestinya ya. Tenang aja Pak. Waduh nggak bisa makan, nggak bisa nggak. Tenang aja, masih banyak yang korban yang lain ya. Kemudian siapa yang dituntut untuk berkurban? Satu, Islam jelas, balik jelas, berakal memiliki harta. Ini yang sebut mampu tuh kayak apa tuh? Mampu ini kalau di zakat itu namanya nisab. Nisabnya tuh segimana sih? Gitu ya. Ini kita baca. Memiliki harta yang melebihi dari keperluan pokok dirinya, orang yang wajib dinafkahi pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi kita bisa berkurban itu sampai tanggal 13 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Jadi nggak mesti hari pertama, tenang aja. Walaupun afdolnya di hari pertama, karena semakin cepat ibadah semakin baik, gitu ya.
Cuma dari 4 hari ini yang jadi patokan mampu atau tidak mampunya tuh 4 hari ini. Contoh, keperluan dia dan orang yang wajib dinafkahi ya. Yang wajib dinafkahi siapa Pak? Istri, gitu ya. Istri, anak, orang tua. Ini paling utama. Kalau masih ada orang tua ya, atau kakek nenek terus ke atas. Anak, cucu dan ke bawah. Kalau anak kita belum mampu bekerja ataupun sakit atau sebagainya, maka cucu jadi tanggungan kita juga. Gitu ya. Tapi kalau mampu bekerja itu tanggungan orang tuanya. Intinya istri, anak, orang tua. 3 ini dulu ya. Oh, orang tuanya udah nggak ada. Nah, berarti tinggal anak. Anak rata-rata ya orang ikut KB. Ini dulu ini KB dulu, program KB itu 2 anak. 2 anak cukup. Itu dulu itu. Sekarang nggak cukup kita mah. 2 anak. Jadi kalau sama istri 3 orang, sama suaminya atau ayahnya jadi 4 orang lah ya. Mudahnya begitu ini. 1 rumah 4 orang. Ini saya contoh sederhana. Yang namanya keperluan pokok itu paling dasar dan paling sering itu makan. Gitu Pak ya. Paling dasar dan paling sering makan, dan paling besar tentunya makan itu. Kalau baju nggak tiap hari orang beli baju, nggak tiap bulan malah. Rumah juga nggak tiap hari juga untuk benerin atau renovasi. Tapi yang jelas memang ada listriknya. Sekarang keperluan pokok itu adalah makanan, tempat tinggal, di dalamnya ada listrik dan air tentunya, atau kalau sewa rumah dan cicilan rumah masuk ke dalamnya. Terus kemudian ditambah lagi dengan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perobatan bagi yang sakit. 4 ini ya, kesehatan 4 ini. Utama ini yang disebut dengan pokok sekarang ini. Ini menurut statistik pemerintah. 4 ini aja, 4. Orang kuota ini masih hidup padahal ya, nebeng wifi masjid lagi malah ini ya. Ini 4 ini ya. Nah ini yang 4 ini itu dihitungnya mestinya per hari. Nah tadi saya bilang yang dari yang 4 ini yang bisa dihitung per hari itu paling ya makan gitu ya. Dan standar mampu dan tidak mampunya itu hanya 4 hari ini nih. 10 Zulhijjah hari lebaran pertama, kemudian 3 hari tasyrik. Sehari bapak dan 4 orang tadi nih, bapak, ibunya, anaknya 2, sehari itu makan butuh berapa? Sehari berapa liter beras? Atau pakai makanan normal, sekali makan berapa? 10.000, 15.000? 15.000 dikali 3 kali makan. Kalau sekarang 3 kali makan, dulu mah cuma 2 kali orang dulu ya. Sekarang aja di 3 kali, bid'ah hasanah lah ya. Gitu ya. Ini 3 kali makan berarti 50.000 lah misal. Sehari itu ya. Bisa nggak Pak kira-kira ini? Nggak bisa. Tambahin lagi 4 orang. Bapaknya, ibunya, anaknya 2. Berarti 3 kali makan. 3 kali makan. Kira-kira berapa? 15.000 kali 4. Gitu ceritanya. Jadi anaknya juga makan 15.000. Ya udahlah nggak apa-apa. 15.000 kali 4 60.000. Kali 3 kali makan berapa? 180. Berarti kali 4 hari berapa? 720.000. Nah, jadi keperluan pokoknya itu hanya 720.000. Ini kalau mau diperet, mau press lagi itu bisa nasi doang malah. Kalau standar nafkah di kitab-kitab fikih itu hanya makanan pokok asalnya dengan lauk yang sederhana, maksudnya sesuai dengan kebiasaan aja. Misalnya nasi, telur, udah gitu aja, itu nggak sampai 15.000 gitu mah. Misalnya ini contoh ya, tapi nggak apa-apa lah. Tadi kita udah hitung tadi ya. Jadi kebutuhan dah selama 4 hari itu berapa tadi? 720.000. Taib, 700.000 lah biar mudah. Di rekening pada hari ini, pada hari Idul Adha atau 3 hari itu, Bapak punya kambing berapa? 4 juta. 4.700.000. Maka hitungannya Bapak itu sudah mampu. Wajib, bukan wajib, sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah, sunnah sangat ditekankan. Kalau nggak berkurban, makruh. Yang penting 4 hari ini aja. Masalah sebelumnya miskin, masalah nanti, tapi setelah hari tasyrik udah nggak ada duit lagi. Itu nggak jadi patokannya. Yang jadi patokannya adalah yang penting kebutuhan pokoknya selama 4 hari itu cukup buat dia dan orang yang ditanggung. Terus kemudian ditambah dengan cukup untuk membeli 1 ekor kambing minimal. Itu sudah kena.
Nah, apalagi yang punya lebih dari itu ya, 4, 5 juta, 6 juta, 7 juta itu kan. Nah, ini kena semua ini mestinya ini. Jadi tinggal hitung aja berapa kakak dan yang produktif gitu kan. Kalau misalnya sebulannya dia punya gajinya 7 juta, 8 juta, bisa kena ini kan malah kan. Nah, itulah lebih kurang ya. Oh iya, ini dikurangi pembayaran rumah. Pembayaran rumah itu ataupun juga cicilan rumah itu jatuh temponya sebelum hari raya Idul Adha atau setelah. Gitu dia jatuhnya. Kalau jatuhnya setelah berarti dikeluarkan dulu kan? Dikeluarkan dulu. Kalau dikeluarkannya kalau jatuhnya sebelum hari raya Idul Adha berarti dikeluarkan dulu. Nah, hasil sisanya itulah yang jadi patokan mampu atau tidak. Tapi kalau jatuhnya setelah hari tasyrik itu nggak masuk tuh hutang yang belum jatuh tempo. Paham nggak Pak kira-kira ini? Nah, itu maka ini hati-hati. Yang kita takut Pak nggak bisa ketemu Rasul. Ini kan khawatir kita, berat ya. Walaupun sunnah kita tapi nggak bisa dianggap remeh. Karena Rasulullah nggak mau deket-deket. Nah, terus siapa yang kita bisa minta syafaat nanti ya? Itu yang kita khawatirkan. Terus kemudian hewan yang sah dikurbankan, dia jelas itu unta, sapi, kerbau termasuk dengan sapi. Yang 3 ini boleh untuk 7 orang, 7 nama. Kemudian domba, kambing itu tuh 1 orang, itu jelas ya. Syarat hewan kurban. Syaratnya untuk unta tuh 5 tahun minimal atau lebih gitu ya. 5 tahun terus sempurna dulu. Kemudian sapi kerbau tuh 2 tahun minimal atau lebih, 2 tahun lebih 1 hari. Nah, itu udah masuk dah. Atau 2 tahun tepat. Dan ini yang tahu kan Kang Kebo. Yang tahu ya yang punya yang jual. Makanya ini kalau sampai naudzubillah dia itu dusta, bohong, padahal umur belum cukup dibilang cukup, waduh, dosanya nanggung itu, dia wajib ganti lagi itu. Terus kemudian dombanya. Kalau domba 1 tahun minimal ke atas. Nah, ada pendapat boleh kalau untuk domba itu di bawah umur setahun boleh, 6 bulan minimal, tapi sudah kupak, sudah copot giginya. Ya. Untuk kambing minimal 2 tahun, jelas. Nah, untuk itu syarat umur. Kemudian syaratnya harus selamat daripada aib, cacat. Tapi aib yang cacat yang gimana? Lah kan nggak ada hewan yang tidak ada cacat Pak. Oh, dia berantem dikit gigit-gigitan udah luka misalnya ya. Aib yang biasanya mengurangi daging, ini patokannya. Maka saya garis bawahi ya. Aib yang biasanya mengurangi daging. Nih kalau contohnya disebut dalam hadis, contohnya itu terlalu kurus sampai sumsum tulangnya habis, gemeteran. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, pincang yang sangat kelihatan pincangnya. Ini bukan pincang biasa ya. Kalau pincangnya cuma dikit masih bisa. Pincang yang banget itu yang nggak bisa. Nah, bangetnya tuh kayak mana? Kata ulama fikih itu gini, yang kalau jalan bareng sama temen-temennya ketinggalan jauh, itu baru pincang banget namanya. Tapi kalau sengkleh, tapi kalau dia jalan bareng sama bestinya, sama teman-temannya, sesama kambing atau sesama sapi itu masih bisa ngejar, itu masih pincang biasa. Itu masih bisa dipakai untuk kurban. Nah, ini sampai disembelih, Pak. Jadi kalau seandainya pas dijatohin patah, apalagi patah, pincang aja bermasalah, nggak boleh, apalagi sampai patah. Gitu ya. Sebelum disembelih maka nggak sah dipakai kurban. Nah, ini kan bahayanya di situ. Makanya ada tekniknya menjatuhkan juga juleha tuh ya, juru sembelih halal tuh ya. Ini sebenarnya materi ini saya sampaikan di komunitas Juleha Bogor, juru sembelih halal Bogor. Saya diminta untuk ininya gitu kan. Itu ada komunitasnya Pak. Dan dia untuk mendapatkan sertifikat jadi juleha itu melalui 3 tahap. Pertama harus ikut fikih ini. Yang kedua dia harus ngerti tentang pisau, ngasah pisau dan sebagainya. Yang ketiga ngerti tentang menjatuhkan dan mengikat dan seterusnya lah begitu. Ya, itu teknis dalam ininya. Dan bagus dia nggak mau di stun, di apa namanya, ditembak itu namanya di stunning. Nah itu begitu, itu ditembak kayak gitu, mereka paling nggak mau ya. Dan banyak sekarang kita sapi-sapi kita itu di peternakan dan pemotongan hewan itu rata-rata ditembak gitu, stunning itu.
Nah, itu yang jadi bikin masalah jadinya. Terus kemudian sakit yang sangat kelihatan, bukan sakit dikit. Kalau flu dikit kasih Mixagrip jadi gitu ya. Ini kalau seandainya sakitnya banget sampai dia lemes, kelihatan sekali sakitnya, ini nggak sah. Suruh diobatin dulu baru disembelih. Rabun yang sangat tampak, matanya itu putihnya banget. Rabun tuh matanya putih. Nah, kalau sampai buta, apalagi sampai pice, apalagi sampai matanya nggak ada, ini nggak sah jelas. Yang rabun aja yang terlalu banget itu nggak sah. Kemudian terpotong sebahagian telinga, dikit aja telinga ada yang kelepas, dikit doang, maka nggak sah. Nah ini sumpahnya syaitan di dalam Al-Quran itu, fala yubattikunna adzanal an'am. Nah ini salah satu sumpah setan, salah satu bentuk godaan setan itu adalah setan akan membuat telinga hewan kurban itu terpotong biar nggak sah kurbannya, nggak sah. Jadi ini hati-hati ini Pak ya. Jadi kadang kan ada yang ngasih nama atau nomor itu di telinga, itu jadi masalah. Kalau memang sekedar di lubang doang sih memang tidak mengapa, karena nggak ada daging. Tapi kalau ada daging yang copot ketika melubangi, ini walaupun sedikit nggak sah. Itu masalahnya. Kalau lubang doang nggak apa-apa, memang nggak ada daging yang copot. Tapi kan kita ngeri Pak. Maka lebih baik nggak usah ditindik, jangan dilubangi, mendingan gitu ya Pak ya, dikalungin atau dicat atau bagaimana lah yang tidak sampai menghabiskan memotong telinga. Pokoknya telinga ini krusial, telinga itu sangat krusial. Sangat dampaknya besar. Kalau telinga sedikit aja nggak sah, tapi paha kalau terpotongnya gede baru nggak sah. Kalau kecil nggak apa-apa. Jadi nggak semua aib nggak sah gitu loh maksudnya. Ya kalau paha gitu, karena biasa kalau paha itu. Terus kemudian gila, ini dia nggak tahu saya juga nih gilanya apa ini ya. Dia mikirin apa coba ini kan. Kemudian penyakit gatal walaupun sedikit. Gatal, jadi ada aib yang sedikit ditoleransi, ada yang sedikit nggak ditoleransi. Dan aib semisalnya. Nah Bapak pernah nanya testis itu nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada testisnya atau sengaja dikebiri itu tidak mengapa. Karena baginda Nabi pernah berkurban pakai domba yang dikebiri, dikebiri, nggak punya testis. Nah, jadi testis ini nggak jadi standar, sama kayak tanduk juga nggak jadi standar. Tanduknya pecah nggak masalah, tanduk mah bukan daging, jadi nggak masalah, gitu ya. Nah, kalau patah nggak masalah, gitu ya. Nggak punya tanduk juga nggak masalah. Kemudian untuk syarat jenis kelaminnya gimana? Jantan atau betina sama-sama sah, tapi jantan lebih afdol. Katanya sih dagingnya lebih enak. Dan intinya mah Nabi pakai jantan. Nabi itu pakai 2 domba, kabsh, 2 biri-biri yang putih, 2 dan bertanduk bagus. Dua-duanya gitu ya. Dan jantan. Dan dikebiri. Karena biasanya kalau dikebiri itu dagingnya lebih gede malah. Lebih cepat besar. Kemudian selanjutnya niat kurbannya. Nah ini juga nggak perlu terlalu repot Pak. Saya nggak hafal itu. Nawaitul udhiyah sunnatan lillahi ta'ala. Kan gitu doang padahal. Tapi kalau nggak hafal pun pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Dalam hati yang penting. Saya niat berkurban sunnah lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Nggak pakai karena Allah ta'ala juga nggak masalah. Saya niat kurban, titik, udah selesai. Boleh dah. Nah jika mewakili kurban orang lain, niatnya nawaitul udhiyah sunatan an itu diisi orang yang berkurban, an titik lillahi ta'ala. Atau saya niat berkurban sunnah atas nama fulan bin fulan karena Allah ta'ala. Waktu niatnya kapan? Nah ini nggak usah repot Pak. Niatnya itu kalau dilakukan sendiri, niatnya ketika menyembelih atau ketika memisahkan harta untuk kurban. Misalnya Bapak mau transfer, ya kan, buat beli hewan kurban. Ketika transfer itu Bapak niat, cukup dah. Jadi nggak perlu pas tepat sekali waktu motong, nggak mesti. Jelas gak Pak? Sama kayak zakat, nggak mesti waktu pas menyerahkan banget, nggak mesti. Waktu lagi ngebungkusinnya itu udah niat zakat udah sah.
Itu maknanya ketika memisahkan harta. Ya, ifroz, ketika memisahkan hartanya itu sudah sah. Jadi ketika Bapak transfer, ketika Bapak lagi beli kambing terus kambingnya dipisahin buat Bapak niat itu di situ. Ini saya niat untuk kurban. Ya selesai, begitu doang. Jadi nggak perlu terlalu menyusah sekali gitu seolah-olah ya, nggak perlu. Terus kemudian jika penyembelihannya diwakilkan ke orang, niatnya itu boleh ketika menyerahkan hewannya kepada panitia, kepada wakil, atau ketika wakil menyembelihnya. Nanti ketika disembelih sambil niat gitu ya, boleh itu, boleh dua-duanya. Kemudian waktu penyembelihannya kapan? Boleh sejak di sini terbit matahari ditambah waktu yang memungkinkan sholat 2 rakaat dan khutbah id. Selesai. Begini Pak, maksudnya adalah memotong hewan kurban itu dalam mazhab Syafi'i tidak mesti sholat, tidak mesti sholat id dulu, gitu maksudnya waktunya itu. Jadi gini, habis terbit matahari kira-kira jam 6 misal. Sholat 2 rakaat perlu berapa menit? 5 menit lah ya, jujur aja lah kita ya, 5 menit misalnya. Tambah khutbah 2. Khutbah itu cuman alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian ittaqullah, duduk. Kemudian ataupun tambah ayat Quran, duduk. Kemudian khutbah yang kedua alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya lebih kurang 5 menit juga deh. Ya, itu juga dilama-lamain aja 5 menit. Jadi maknanya jadi 10 menit. Jam 6 lewat 10, walaupun belum didirikan sholat Idul Adha, sudah boleh disembelih. Yang penting memungkinkan waktu untuk sholat dan khutbah, walaupun dia belum sholat, belum khutbah, gitu maksudnya. Sah. Tapi yang nggak etis lah, nggak afdol lah. Udah sembelihin aja, orang belum selesai sholat ini ya, saking buru-burunya ini. Terus hingga kapan? Sampai maghrib, hari terakhir tasyrik. Berarti 13 sampai maghrib. Maknanya menyembelih malam boleh nggak? Boleh, tapi afdolnya tidak dilaksanakan. Takutnya ada yang belum putus kalau malam. Takutnya gelap, takutnya pisaunya jatuh, macam-macam. Tapi secara hukum fikih boleh menyembelih malam itu. Kan 4 hari itu panjang sampai maghrib terakhir. Itu hanya menyembelihnya saja. Adapun dagingnya boleh setelahnya nanti dibagikannya juga boleh. Nggak mesti harus hari tasyrik. Jadi makanya ada kornet kurban dibikin kornet, berarti lama nantinya dimakannya, dibagikannya, gitu maksudnya ya. Terus sunnah kurban. Ini maksudnya sunnah bagi orang yang berkurban, itu maksudnya ya. Tidak memotong kuku atau bulu serta semua anggota tubuh. Bukan hanya kuku yang biasa dipotong dan dicukur ya, bulu dan kuku. Tapi kalau misalnya mau operasinya bisa ditunda nggak? Mau diangkat ginjalnya misalnya, bisa ditunda nggak nanti setelah hewan kurban saya disembelih? Itu afdolnya ditunda kalau bisa ditunda. Paham nggak Pak? Nggak, bukan hanya bulu dan kuku maksudnya, tapi semua anggota tubuh ini diharapkan tidak dieliminasi, tidak dikurangi, tidak dipisahkan sampai kurbannya disembelih. Tujuannya biar semua anggota tubuhnya sempurna dihapuskan dosanya oleh Allah. Tunggu dulu hewan kurbannya disembelih, baru dia potong kuku, kumis, bulu ketek, bulu kemaluan dan seterusnya, itu baru disembelih. Makanya Bapak tadi udah niat. Walaupun duitnya belum ada, niatnya udah niat kan? Maka nanti setelah 1 Zulhijjah, sebelum 1 Zulhijjah, potong dulu, cukur dulu. Gitu maksudnya. Biar 10 hari nggak panjang-panjang amat. Itu maksudnya. Ya itu maksudnya ya. Jadi nanti potongnya terlepas nantinya ternyata kita mampu atau tidak, yang penting kan sudah niat. Gitu maksudnya. Paham ya Pak ya? Jelas ya? Maka jangan potong kuku, bulu dan sebagainya. Yang paling sulit kalau saya ini kumis. Saya nggak betah banget kumis itu banyak itu ya. Cuman ya gimana, namanya sunnah. Jadi selama 10 hari tidak potong kumis. Ya simpan dulu ya, ditahan dulu. Kemudian afdolnya setelah sholat Id langsung tadi sunnah kurban tadi. Pemilik hewan yang memotong sendiri kurbannya. Kalau bisa.
Kalau nggak berani atau nggak ngerti fikihnya, jangan. Nanti jadi bangkai. Nanti malah nggak sah lagi kurbannya. Nah, ini bagi yang memang bisa, mampu dan mau. Kalau nggak mampu, minimal sunnahnya menyaksikan. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki." Kamu bangkit, lihat kamu punya hewan kurban disembelih. Fa innahu fi awwali qatratin taqturu min damiha maghfiratan lidunubiki. Karena awal darahnya netes, itu diampuni dosa-dosa kamu semuanya. Wah, akhirnya Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu tanya Nabi, ini khusus untuk keluarga engkau aja, untuk Sayyidah Fatimah aja, atau buat kami juga begitu dapat balasannya sama? Nabi bilang, buat keluargaku dan semua orang-orang beriman sama. Artinya awal darah netes itu awal dosa kita juga bersih semuanya. Nah, ini kita harus ini ya. Terus menyembelih di tempat sholat id, maksudnya di dekat tempat sholat. Dulu tempat sholat id itu di musola atau di lapangan, makanya sunnahnya di situ. Intinya dekat tempat sholat id. Syarat sah penyembelihannya dilihat dari sisi penyembelih. Yang menyembelih harus muslim, ya. Kemudian tidak menyembelih untuk selain Allah. Ini untuk penyembelihan secara umum, baik di dalam kurban ataupun penyembelihan hewan yang akan kita makan. Ya, syarat penyembelihan umum baik di dalam kurban ataupun di luar kurban, itu yang nyembelih satu harus orang Islam. Gitu ya. Yang kedua syaratnya adalah bukan dengan nama selain Allah. Ini saya sembelih untuk persembahan dewa mana. Ini jelas, atau jin mana. Ini enggak halal dimakan. Jadi bangke, ya, itu uhilla li ghairillah itu namanya. Kemudian hewan. Dari sisi hewannya, hewan yang bisa disembelih itu kayak apa? Hewan yang sah disembelih ini umum, baik di dalam kurban ataupun di dalam makanan yang kita makan. Hewannya masih memiliki nyawa yang stabil atau disebutnya dengan hayah mustaqirah. Sekiranya jika dibiarkan masih bisa terus hidup. Tapi kalau dia udah sakaratul maut, dibiarin juga mati, maka disembelih pun nggak ngefek, tetap bangkai. Nah, sama sih ya masalahnya itu seperti ini, disembelih terus kecopot, jatuh. Nah, kan udah putus satu. Itu karena dia sudah kecopot putus, dibiarin kan mati juga. Maka melanjutkannya itu nggak bisa ngefek, jadi bangkai. Nggak boleh lagi, nggak halal lagi dimakan. Nah, tapi kalau copotnya hanya sebentar terus nyambung, ini masih ada khilaf ulama itu ya. Nah, dilihat kalau cuman kegores dikit, sekiranya disembuhin sembuh, maka masih punya nyawa stabil, nggak apa-apa, sembelih lanjut. Tapi kalau tadi udah putus kerongkongannya atau tenggorokannya, yang itu sudah kronis, udah sakitnya parah, dibiarkan pun mati, maka melanjutkan tambah lagi itu tidak berefek, tetap jadi bangkai. Makanya Pak, tukang jagal itu bayarannya lumayan mahal. Lumayan, satu goloknya udah mahal. Golok itu kirain murah Pak, jutaan. Yang kedua, dia punya resikonya juga gede. Iya, kalau sapi limosin yang salah motong, dia wajib ganti. Kayak apa itu coba ini kan? Apa nggak maknyos itu dia kan, bayarannya cuma 500.000 tapi gantinya si limosin. Jadi wajar kalau bayarannya lumayan mahal gitu ya. Terus kemudian hewannya harus terputus saluran pernapasan dan saluran makanan. Dua saluran itu harus terputus, itu minimal. Sunnahnya terputus tambah dengan 2 urat yang ada di samping-menyamping. Wadajain. Cepat dan sekali tebas. Nah ini, jika terlalu lambat, ngok, hingga disembelih dalam keadaan hewan udah lemes. Karena terlalu lama, jadi dia udah keburu darahnya, keburu habis duluan, gitu kan? Maka tidak bergerak atau sangat lemah, maka hewan menjadi bangkai. Makanya stunning tadi itu, dek. Nah itu yang bermasalah, takutnya itu sudah setengah mati itu mah. Gitu maksudnya. Ya walaupun niatnya, walaupun fatwa MUI memang stunning namanya, stunning itu diperinci. Sekiranya hanya membantu melumpuhkan saja seperti pingsan, maka
masih halal persembelihannya. Tapi kalau membuat menjadi rusak otaknya, itu berarti sudah mati, itu setengah mati, maka tidak halal lagi sembelihannya. Nah, itu ditafsirnya seperti itu. Cuman orang jadi menggampangin, udah ada kok fatwa MUI-nya gitu. Padahal fatwa MUI-nya itu tafsil, diperinci. Gitu Pak maksudnya. Alat sembelihannya yang bisa melukai dengan ketajaman, bukan dengan benda yang berat atau keras, dijedodin, pakai ulekan, pakai hammer, pakai palu, itu nggak halal, itu bangkai semua. Tapi kalau lele mah nggak apa-apa Pak, karena lele ikan bangkainya ya mana ada yang mau nyembelih teri Pak, nggak ada, Bapak semua makan bangkai teri, nggak masalah itu mah. Ya, jadi ya, pokoknya bangkai itu adalah hewan yang matinya tidak disembelih sesuai syariat. Itu bangkai, definisi bangkai itu begitu. Walaupun ayam, tapi nyembelihnya nggak sesuai syariat, ya bangkai, maitah namanya ya. Kemudian bukan terbuat dari tulang gigi kuku. Goloknya itu harus terbuatnya tidak boleh dari tulang gigi kuku. Sunah-sunahnya ini saya cepetin aja ya. Sunah ketika nyembelih ini ada yang lupa saya tulisin, Bapak boleh tambah satu, yaitu berwudu. Nah ya, berwudu, motong 2 urat leher, menyembelih sapi atau kambingnya dengan dibaringkan di sisi kiri hewan, seluruh kakinya kecuali satu kaki kanan yang diikat, kecuali kaki kanan, biarin dia kelojotan, itu sunahnya. Kemudian menajamkan pisau atau golok, tidak mengasah di depan hewan, itu sunahnya. Tidak menyembelih hewan di depan hewan lain untuk menjaga perasaan dan juga nalurinya ya, biar nggak stres juga. Menarik hewan sembelihannya dengan lemah lembut, jangan kasar-kasar, apalagi sampai nanti takut cacat. Kemudian memberi minum air sebelum disembelih, dibaik-baikin betul ini ya. Kemudian tidak langsung memutus kepala, mematahkan leher, memotong anggota tubuh lainnya, menggerak-gerakkannya serta memindahkannya hingga hilang ruh sepenuhnya. Jadi selama belum hilang ruhnya, jangan langsung digorok putus. Atau udah dipotong-potong, udah dikulitin, jangan. Biarin dulu kelojotan sampai ruhnya betul-betul hilang, habis. Semua itu makruh, tapi halal sembelihannya ya, sudah, yang penting sembelihannya sudah halal. Menyembelih dengan menghadap kiblat, yang ngadep kiblat itu adalah penyembelihnya dan leher hewannya. Kepalanya ngadepnya ke atas, lehernya yang ngadep kiblat. Ya, jadi kalau kiblat ke sana, yang menyembelih ke arah sana, kemudian lehernya diangkat, jadi lehernya yang ngadep kiblat. Terus kemudian membaca ini sunnah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat wa ali wa sahbihi wasallim, itu sholawat. Pembahagiannya, untuk kurban wajib jelas semuanya harus untuk fakir miskin. Untuk kurban sunnah ini dibagi tiga derajat. Ada pembahagian yang paling afdol, yaitu pemilik makan dikit, selebihnya bagi. Nabi hanya makan atinya doang, selebihnya dikasih semua. Ya gitu ya. Sunnahnya memang dimakan walaupun sedikit, ngambil barokah. Itu paling afdol, itu pembahagian paling afdol. Ada pertengahan, yaitu dibagi 3. Sepertiga untuk pemilik, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang mampu sebagai hadiah. 3 ini aja. Ini pertengahan, ini normal ini mah ya, pemilik minta sepertiga. Ada yang paling minimal, dan ini paling sepelit-pelitnya, sekoret-koretnya ini. Dia buat dia semua hewannya, kecuali dikit satu plastik buat dibagi fakir miskin. Yang kayak gitu nggak usah diurusin Pak. Ya, dia suruh nyembelih sendiri aja ya. Tapi ini sah kurban kayak gitu. Jadi yang penting harus ada yang dikasih. Itu aja yang penting, dan layak ngasihnya ya. Satu plastik itu. Enggak cuma secuil, itu enggak layak. Kemudian dijual boleh enggak? Enggak boleh. Dijual nanti wajib diganti. Yang jual kulit wajib ngeganti. Itu ya harganya. Terus kemudian penerima yang fakir miskin boleh menjual. Penerima yang mampu atau pemiliknya sendiri tidak boleh menjual. Jadi kalau mau menjual, kumpulin yang kira-kira fakir miskin. Pak, ini kulit buat bapak semua, terserah bapak bagaimana bapak koordinir. Misalnya ini contohnya ini kulitnya, ini mungkin apanya, jeroannya
terserah bapak mau jualin, nanti uangnya bagi-bagi deh sesama bapak. Yang jelas tidak boleh baik itu si wakil yaitu panitia ataupun juga orang yang kaya atau yang mampu yang jual atau pemiliknya yang jual, ini nggak boleh. Yang boleh menjual itu setelah kita kasih ke fakir miskin, yang fakir miskin boleh menjual, gitu ya. Dia biar terserah dia mau dikoordinir kayak apa, gitu ya. Mau dia buang juga terserah karena udah dikasih ke mereka juga. Walaupun yang miskin cuma 3, misalnya perwakilan dari fakir miskin dia 3 orang, terserah mereka mau gimana, mereka jual nanti hasilnya mau bagi-bagi sesama mereka, itu terserah. Ya itu ya. Hati-hati. Dijadikan upah penyembelihan? Jelas tidak boleh. Jadi kalau sebagai hadiah silakan. Upah lain lagi. Jadi nggak boleh. Saya mau nyembelih tapi minta kepalanya. Upahnya kepalanya. Nggak boleh. Tapi dikasih duit, ini hadiah. Kepalanya hadiah saja atau sebagai bahagian daripada hadiah itu juga boleh. Yang penting udah ada upahnya. Jelas Pak sampai sini? Ada pertanyaan? Oh ya. Ya, sunahnya disaksikan, benar. Jadi berkurban itu yang lebih afdol di mana? Di mana-mana. Bapak mampunya 3 kambing, 1 di sana, 1 di sana, 1. Ya maksudnya begitu. Cuma tuntutannya itu adalah di mana Bapak berada ketika ada kesunahan kurban itu datang. Kapan sunah kurban itu? Ketika Idul Adha. Nah, di mana Bapak berada ketika Idul Adha, disitulah sunahnya kurban. Begitu maksudnya. Tapi Bapak mau kurbannya di tempat lain, boleh, itu nggak masalah. Cuman afdolnya, kan Bapak nanya afdolnya adalah di mana tempat Bapak terkena sunah kurban. Terkena sunah kurbannya di mana? Ya Bapak di situ, disitulah. Karena tadi sekaligus sunahnya kita menyaksikan. Silakan. Bagi orang yang berkurban dan keluarga yang wajib dinafkahi. Ya benar. Jadi sunahnya Pak, Bapak sudah niat nih kan untuk berkurban. Maka nanti 1 Zulhijjah afdolnya sunnahnya Bapak tidak memotong kuku dan bulu-buluan. Begitu pula istri Bapak, anak Bapak. Walaupun yang berkurban hanya Bapak, tapi orang yang wajib kita nafkahi itu juga sunnah tidak memotong kukunya dan bulunya. Silakan Bapak. Dalam hadis kan kalau raya kurban itu ada panitia, ada relawan. Nah relawan ini datangnya yang kadang-kadang kita nggak mengetahui siapa nih. Iya iya. Ya kan? Nah kulit itu yang tidak boleh dijual kalau seandainya dibagikan sama relawan yang bukan panitia yang tercatat di itu gimana? Boleh. Yang nggak boleh itu tadi kita bermasalah jual. Kalau dibagikan malah memang seharusnya dibagikan. Mau dibagikan tadi atas nama pemilik, dia pemiliknya mau ngambil kulitnya, boleh. Mau dibagikannya itu untuk sedekah kepada fakir miskinnya atas nama sedekah, boleh. Mau dibagikan atas nama hadiah, itu pun juga boleh. Nah itu maksudnya ya. Yang penting yang nggak boleh itu dijual atau dijadikan upah. Nah maksudnya upah tuh gini, ayo bantuin, nanti saya kasih sebagai upah berarti namanya. Itu nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau semata ini kamu bantuin nggak bantuin sebenarnya dapat. Nah cuma nanti ada tambahan hadiah, itu nggak masalah karena dia bantu nggak bantu pun sebenarnya dapat juga. Tambahannya ada hadiah, bukan upah. Yang nggak boleh itu akadnya akad upah. Nah itu yang nggak boleh. Itu maksudnya. 3 juta. Afdolnya ya. Kalau afdolnya memang perbedaan pendapat ulama, Ustadz. Bahkan apakah yang afdol itu domba, kambing atau onta, itu juga perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i melihatnya adalah yang ahadzulil fuqara, yang lebih menguntungkan untuk orang fakir miskin. Berarti yang dagingnya lebih banyak pokoknya. Jadi perbandingannya kalau ini laki tapi kecil, perempuan tapi gendut, yang lebih menguntungkan fakir miskin yang mana?
Ya, yang gendut walaupun perempuan, maka afdolnya yang perempuan. Begitu lebih kurang ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i, unta lebih afdol daripada kambing. Paham nggak Pak? Karena alasannya lebih banyak. Jelas dong, gitu ya. Tapi dalam mazhab Malik enggak, domba lebih afdol daripada unta karena Nabi pakai domba. Begitu. Coba kayak apa itu ulama kan? Ya begitulah lebih kurang. Jadi ala kulli hal kalau kita ikut mazhab Syafi'i seperti itu, lihatnya justru malah dari kualitas, gitulah lebih kurang ya. Secara umumnya ini kalau apple to apple mah iya lebih afdol laki-laki yang jantan maksudnya. Tapi kalau yang lebih gendutan perempuan ya kita juga milihnya ya yang itu. Kita bukan fakir miskin kan, milihnya yang gendut kita makanya. Gitu ya, wallahu a'lam. Ya terakhir ya Pak. Ini sering, mohon maaf, panitia mengumpulkan kulit-kulit dua. Setelah terkumpul, ada yang mau beli. Iya. Dan juga uangnya dimasukkan ke masjid, boleh nggak? Nah, pertama Pak, untuk masalah penjualan kulitnya itu ya, kan tadi kita tidak boleh. Cuma udah pernah dilakukan. Nah, yang sudah pernah dilakukan ini taubat saja. Gitu ya. Iya, karena memang karena mazhab Hanafi memang masih boleh menjual hewan kurban, tapi hasilnya dibagikan untuk fakir miskin. Bukan buat untuk bukan untuk masjid. Ya, begitu lebih kurang, Pak. Jadi itu itu masih ada pendapat mazhab Hanafi. Di tempat kita ini sudah ada kegiatan setiap bulan itu pembagian untuk para Yatim, fakir miskin, ya. Jadi itu kulitnya kita jual masukkan untuk kas bulan berikutnya untuk pembagian yatim dan duafa. Bagaimana? Enggak, kalau ujungnya untuk yatim dan duafa tadi ya sama aja mazhab Hanafi tadi ya sama saja walaupun melalui masjid gitu maksudnya. Loh kok enggak? Cuman di masjid ada suatu kegiatan DKM. Iya, tapi bukan operasional intinya. Tiap bulan itu kita pembagian untuk para keliling RW kita. Iya. Yatim dan duafa. Jadi Ada kulit itu kita jual masukkan ke kas untuk pembagian duafa. iya itu ya ujungnya kan untuk yatim duafa juga, cuman yang memberi atas nama masjid gitu loh Pak maksudnya. Enggak masalah, itu enggak jadi masalah untuk mazhab Hanafi. Maksudnya ya. Syafi'i, Maliki, Hambali nggak boleh. Jadi lebih banyak yang tidak membolehkan, itu maksud saya. Makanya saya tadi bilang yang sebelumnya taubat gitu aja. Cuma ke depannya lebih bagus kayak tadi Pak, fakir miskinnya aja yang ngejualin. Jadi kita aman. Gitu maksudnya. Iya gitu maksudnya. Jelas Pak ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.